Halo teman-teman, selamat datang di kanal YouTube saya. Kita kembali lagi untuk membahas mengenai materi keselamatan dan kesehatan kerja untuk materi SKB CPNS maupun untuk rekrutmen di perusahaan. Semoga materi kali ini bisa membantu ya. Kita akan membahas mengenai faktor lingkungan kerja. Kali ini kita akan berpedoman pada dua peraturan menteri, yaitu Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang lingkungan kerja, serta Menkes nomor 70 tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Apakah dua peraturan menteri ini sama? Jawabannya adalah sama. Untuk nilai ambang batasnya pun juga kurang lebih sama. Jadi, untuk nilai ambang batasnya tidak akan saya bahas di sini ya untuk angka-angkanya karena terlalu banyak. Untuk teman-teman semua yang sedang menyimak video ini bisa juga dengan selingan dibuka buku perundang-undangannya. Kita buka Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan Permenkes nomor 70 tahun 2016 ataupun berupa PDF ya yang bisa didapatkan di description box di bawah maupun dari browser gitu ya. Kita bahas secara bersama-sama, kita ambil beberapa poin yang setidaknya itu penting dan ada kemungkinan untuk keluar di SKB ataupun di rekrutmen perusahaan walaupun tidak semuanya ya. Ada baiknya tetap kita baca secara keseluruhan ya, mulai dari awal sampai akhir, tapi untuk di video ini kita hanya membahas beberapa poin saja. Oke, yang pertama adalah pengertian lingkungan kerja. Ini ada kemungkinan keluar di SKB CPNS ya, karena model tahun 2019 itu yang keluar adalah pengertian-pengertian atau definisi yang kita pun tidak terfikirkan untuk menghafalkan definisi-definisi itu gitu ya. Nah, kita coba hafalkan untuk lingkungan kerja ini definisinya, yaitu aspek hygiene di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor-faktor lingkungan kerja ya. Di sini ya ada faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, jadi intinya adalah aspek hygiene, yaitu faktor-faktor lingkungan kerja di sini yang keberadaannya itu dapat mempengaruhi K3 pada tenaga kerja. Itu pengertian lingkungan kerja. Oke, maaf iklan dulu. Oke, selanjutnya ada syarat-syarat K3 di lingkungan kerja. Syarat-syarat K3 di lingkungan kerja ini untuk Permenaker nomor 5 tahun 2018 sama Permenkes nomor 70 itu berbeda. Untuk Permenaker nomor 5 adalah sebagai berikut, yaitu pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. Kemudian pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Kemudian penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene di tempat kerja yang bersih dan sehat. Kemudian yang terakhir adalah penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Oke. Bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk syarat-syarat K3 lingkungan kerja menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu adalah pengendalian faktor lingkungan, yaitu faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi harus berada di bawah NAB. Kemudian penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene sama penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 gitu ya. Nah, untuk Permenkes nomor 70 itu yang menjadi syarat-syarat K3 adalah persyaratan faktor fisik, persyaratan faktor biologi, persyaratan penanganan beban manual, bisa dibilang ergonomi ya, sama persyaratan kesehatan pada media lingkungan. Nah, di sini bedanya itu ada persyaratan mengenai media lingkungan. Nah, standar kesehatan lingkungan kerja industri sendiri yaitu meliputi NAB atau nilai ambang batas faktor fisika dan kimia, indikator pajanan biologi, dan standar baku mutu kesehatan lingkungan. Kemudian ini ada pengertian dari faktor-faktor lingkungan kerja itu diambil dari Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu yang pertama adalah faktor fisika. Untuk teman-teman dengan background K3 pasti udah sangat familiar dengan faktor fisika ini, yaitu adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat fisika disebabkan oleh mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan kerja. Nah, untuk contoh-contoh atau yang termasuk dalam faktor fisika apa aja ini,
saran saya adalah dihafalkan apa aja yang masuk ke faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi gitu ya. Dihafalkan karena di SKB tahun 2019 untuk formasi analis kesehatan kerja itu ada pertanyaan mengenai apa aja yang termasuk faktor fisika, apa aja yang termasuk faktor kimia kayak gitu ya. Jadi harus hafal gitu ya. Tapi kurang lebih pasti teman-teman juga udah familiar apa aja yang termasuk faktor fisik dan faktor-faktor lain gitu. Nah, untuk faktor fisik ini ada iklim kerja. Nah, iklim kerja itu bukan hanya ada iklim kerja panas aja, tapi juga iklim kerja dingin. Untuk nilai ambang batasnya bisa dilihat di lampiran ya, di lampiran di Permenaker nomor 5 maupun Permenkes nomor 70. Kemudian ada kebisingan. Nah, kebisingan itu sendiri ada beberapa macam kebisingan ya. Ada kebisingan terus-menerus, spektrum luas. Contohnya adalah mesin produksi, kipas angin, dapur pijar gitu ya. Nah, kemudian ada kebisingan terus-menerus, spektrum sempit. Ada gergaji sekuler, katup gas. Untuk kebisingan terputus-putus itu ada lalu lintas dan bandara ya. Jadi misalkan ada motor lewat, weng gitu. Atau ada pesawat mendarat gitu, kemudian lengang lagi, ada kebisingan lagi, kemudian lengang lagi. Nah, itu termasuk kebisingan terputus-putus. Nah, kemudian kebisingan impulsif itu ada tembakan meriam dan ledakan, kemudian kebisingan impulsif berulang, ada mesin tempa sama pandai besi. Untuk nilai ambang batasnya bisa dilihat ya kebisingan ya. Untuk standarnya sih 85 desibel per 8 jam atau 40 jam per minggu. Kemudian getaran ada getaran lengan atau hand arm vibration sama getaran seluruh badan, whole body vibration. Kemudian ada radiasi gelombang mikro, radiasi ultra ungu atau ultraviolet, radiasi medan magnet statis, tekanan udara dan pencahayaan. Kemudian untuk faktor kimia adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat kimiawi, disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada tenaga kerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, uap, dan partikulat. Nah, pengukuran pajanan ini menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018 hasilnya nanti dibandingkan dengan nilai ambang batas dan harus dilakukan paling singkat pengukurannya selama 6 jam. Nah, di sini ada singkatan juga tentang faktor kimia, siapa tahu nanti keluar di soal ya. Ada PSD dan KTD. PSD ini adalah pajanan singkat diperkenankan, ini mungkin tidak lebih dari 15 menit ya. Dan KTD, kadar tertinggi diperkenankan, yaitu tidak boleh terpajan sama sekali gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah faktor biologi, adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat biologi, disebabkan oleh makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan produknya, serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Nah, potensi bahaya faktor biologi itu apa aja? Yang pertama adalah mikroorganisme dan atau toksinnya. Kemudian yang kedua adalah arthropoda, contohnya laba-laba, cacing, kaki seribu, kelabang, udang, lobster, kepiting. Arthropoda itu adalah hewan yang memiliki kaki atau tubuh bersegmen. Ya, bisa dilihat ya. Sama hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang, hewan alergen dan toksin dari tumbuhan. Alergen itu bisa seperti kayak tungau, kemudian apalagi ya? Serangga yang memiliki sifat alergen kepada manusia gitu ya. Kemudian binatang berbisa, binatang buas, dan lain-lain yang biasanya bisa ditemukan di pekerjaan proyek atau ladang atau perkebunan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah faktor ergonomi, adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja. Faktor ergonomi ini untuk nilai ambang batasnya, kalau di Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu hanya dijelaskan mengenai posisi badannya aja ya. Tapi kalau di Permenkes nomor 70 tahun 2016 itu kalau tidak salah di lampiran ada kuesioner Nordic Body Map yang bisa digunakan untuk pengukuran. Kemudian faktor psikologi, ada faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh hubungan antar personal di tempat kerja,
peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Untuk faktor psikologi ini ada kuesioner, yaitu penilaian secara subjektif di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Kemudian pengendalian lingkungan kerja. Pengendalian lingkungan kerja ini dengan hierarchy of control. Ini pedoman pengendalian ya untuk K3, yaitu ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknis atau engineering control, administratif, penggunaan alat pelindung diri. Nah, eliminasi. Apa itu eliminasi? Yaitu menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan, proses, operasi, dan peralatan. Misalkan ada kebisingan di atas 85 desibel dengan jam kerja 8 jam, maka apabila menggunakan cara eliminasi, berarti sumber yang menyebabkan kebisingan itu harus dihilangkan gitu ya. Nah, untuk substitusi mengganti bahan, proses operasi atau peralatan dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya gitu ya. Nah, misalkan kebisingan tadi, misalkan ada sumber produksi yang menyebabkan kebisingan, maka diganti dengan yang lebih suaranya tidak terlalu bising gitu ya. Kemudian rekayasa teknis atau engineering control yaitu memisahkan sumber bahaya dari tenaga kerja dengan memasang sistem pengaman dan alat, mesin, dan atau area kerja. Misalkan di suatu tempat kerja ada alat pemotong. Itu tidak ada pembatas antara tenaga kerja dan alat pemotong tersebut pasti akan berisiko menyebabkan potensi bahaya tangan terpotong dan lain-lain. Untuk itu harus diberi pembatas antara mesin dan tenaga kerja supaya tangan atau anggota tubuh tidak melewati batas tersebut dan menyebabkan kecelakaan kerja gitu ya. Nah, kemudian ada administratif atau pengendalian secara administratif yaitu upaya pengendalian dari sisi tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan secara aman. Kemudian penggunaan alat pelindung diri. Oke, contoh dari administratif ini seperti pemasangan poster gitu ya. Pemasangan poster, kemudian memberikan safety briefing, melakukan safety patrol gitu. Itu termasuk ke administratif. Kemudian penggunaan alat pelindung diri. Upaya penggunaan APD yang berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya. Misalkan menggunakan earmuff ketika ada kebisingan di atas NAB di situ. Kemudian menggunakan helm, menggunakan masker, sarung tangan, dan lain-lain sesuai dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Oke, itu tadi faktor lingkungan kerja dan bagaimana pengendaliannya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 5 tahun 2018 serta Peraturan Menteri Kesehatan nomor 70 tahun 2016. Saya tetap menyarankan teman-teman semua untuk membaca perundang-undangan ini karena ini dasar dari pelaksanaan K3 di Indonesia juga, mulai dari pasal awal sampai lampiran kalau bisa ya, mempelajari dan membaca nilai ambang batasnya di angka berapa aja, karena siapa tahu secara random bisa keluar di ujian ya kan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila masih ada kurangnya dan masih ada beberapa noise di belakang suara saya, semoga dimaafkan ya. Terima kasih, sampai jumpa.